Okay, thank you everyone for joining. Terima kasih teman-teman udah gabung di sesi siang hari ini. I hope you guys are doing well with the study independent and also internship in Phoenix 7. And this is the first class that you will have on business professional, English for business professional, yeah. And so I would like to remind you guys, apa ya, mungkin karena uh, aku setengah-setengah ya guys, jadi ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia. Kalau misalkan ada yang masih belum paham, aku ngomong apa, nanti bisa raise hand atau tanya di komen. Maybe first, I would like to introduce myself. I will be one of your mentors in this class. My name is Siva. And I graduated from Monash University in Melbourne in 2015, where I studied banking and finance. I think this will be recorded. Teman-teman, sorry yang di admin udah di-record belum ya? Atau di live stream? I think it's already being recorded. Udah di-record ya, teman-teman. Okay, maybe if you would like to be more professional, maybe in the next 9 sessions that we would have, mungkin teman-teman juga bisa nanti dibiasakan untuk pakai business attire atau kayak suit atau shirt ya, paling nggak pakai kemeja gitu, karena itu akan menghargai dan sesuai juga dengan kelas ini ya. It's suitable for this class because we are going to talk about business professional, how English is being used in a professional business manners gitu. Nah, aku ingin membiasakan teman-teman besok lagi kalau datang ke kelas ini untuk menghargai diri sendiri dan berlatih ya. Kalau misalkan teman-teman emang betul-betul serius, besok paling nggak minimal harus pakai kemeja yang rapi ya. Kalau misalkan ada suit, it's better to also use your suit. Okay, I would also like to share my screen ya. The materials will also be distributed after the class. Okay. Okay, I would like to share my screen. Has everyone seen my screen? Yes. Udah ya, udah kelihatan ya. Okay, I will be opening this class. Today we will be talking about introduction to business and also diplomacy. This is your first meeting of professional business English. If you have any questions regarding to the class or regarding to the materials, you can please raise your hand or you can put your questions on the comment. Okay. I will be first talking about Singapore and also India. Who has ever been to Singapore before? Please raise your hand. Kalau ada yang pernah ke Singapura, please angkat tangan dong. Please raise your hand. Teman-teman nggak ada yang pernah ke Singapura apa? Pernah dong, pernah. Atau ada yang pernah teman-teman ke India? Have you ever been to India? I haven't been to India. Aku belum pernah sih ke India sih. Kayaknya ini juga ya lumayan ruwet ya teman-teman sama kayak di Indonesia. Okay, well, I would love to talk about these two countries because we are going to make a comparison. One of the reasons I think
when Lee Kuan Yew, the founding fathers of Singapore, built Singapore, he chose English as the national language. Sampai di sini paham? Jadi waktu pas Lee Kuan Yew sebagai founder, atau mungkin kalau di Indonesia Pak Karno ya, Soekarno-Hatta gitu kan. Tapi kalau misalkan di Singapura itu they have Lee Kuan Yew as the founding fathers atau pendiri dari Singapura, itu dia memilih bahkan bahasa Inggris, padahal sampai sekarang the majority of the race, ini I'm not being racist ya, tapi maksudnya ras dari kebanyakan penduduk yang tinggal di Singapura consists of itu dari uh, apa ya, keturunan dari China or Mandarin. They are mostly speaking Mandarin. Terus habis itu ada juga yang mereka dari keturunan Melayu atau Malay. And then yang terakhir itu adalah dari India. Jadi yang mostly ada di Singapura itu adalah dari orang keturunan China. And then yang kedua itu malah justru India, ketiga itu Malay ya, ras Melayu. Terus baru yang terakhir itu adalah foreigners atau yang lebih ke bule gitu. But why do you think Lee Kuan Yew is choosing English instead of Mandarin to be their national language? Mungkin teman-teman ada yang mau berpendapat? You can raise your hands atau tulis pendapat kamu di kolom komen. Menurut kalian kenapa malah justru bahasa Inggris yang dipilih nih sebagai bahasa nasionalnya di Singapura? Ayo guys. Oke, Andrean, do you want to answer to that question? Yes. Open mic, boleh. Ya, izin menggunakan bahasa Indonesia, Kak. Oke, jadi menurut saya di Singapura itu kan ada banyak etnis, dan di sana juga apa itu bekasannya dari Malaysia juga, jadi mereka itu akhirnya campur-campur. Dia kan dimerdekakan karena rasis gitu loh, Kak. Jadi kenapa menggunakan bahasa Inggris agar dari si keturunan Melayu, Chinese, lalu India itu tuh nggak kesusahan dalam berkomunikasi. Karena mereka yang Mandarin, yang Chinese itu biasanya menggunakan bahasa Mandarin gitu, Kak. Seperti itu, terima kasih. Oke, thank you. It's a great answer ya. Makasih Andrean. Ini ada juga nih banyak banyak apa jawaban kalian juga yang bagus-bagus gitu ya. Pernah dijajah. Iya sih, one of the main reason karena salah satunya adalah dulu kan Singapura itu masuk one of the Commonwealth ya, termasuk India gitu. Karena kan mereka pernah dijajah Inggris yang paling lama gitu. Beda kayak Indonesia ya. Kalau Indonesia tuh kalau nggak salah colonialized by the British is only for 3 years. Jadi kita tuh cuma pernah ada di pemerintahannya Inggris hanya ada di 3 tahun gitu. Nah, waktu itu Raffles juga pernah singgah lama di eh, Jawa ya kalau nggak salah. Makanya kan habis itu dia menulis The History of Java, and then karena kedudukannya Inggris itu kembali lagi ke Belanda, terus dia he's sort of feeling broken hearted, patah hati kan karena harus meninggalkan Jawa, terus akhirnya dia berjanji kalau mau membangun Singapura as good as Java gitu. Nah, mungkin itu juga pernah ada membekas ya, apa tuh namanya pemerintahan Inggris di sana. Jajahan Inggris betul, Kak Vito, Kak Rizky, Kak Tina, English used internationally. Yeah, I think it's also one of the main reason karena
nanti habis ini aku liatin statistiknya ya. Karena banyak banget orang di dunia ini globally is also speaking English gitu. Then it opens the opportunity for Singapore to conduct um, economy activity with other nations. Great. Because English is international language, mempermudah kerjasama dengan negara dunia. Betul sekali. Karena Singapura memiliki masyarakat multibahasa. Yeah, that's also true. That's also true. But we can also see from Indonesian perspective, even though we are consist of a lot of dialects and also local language, but we are still used Indonesian. Padahal sebetulnya bahasa Indonesia itu lebih ke bahasa Melayu ya teman-teman. Jadi bukan apa? Jadi sebetulnya itu bisa lebih ke mewakili satu ras aja Melayu karena sebenarnya kan daerah lain kan punya their own local language gitu. If they use Malay, it could create contention among other ethnic groups. That's also true. But I think from business and also international relation perspective, most of the apa ya, the most used language to trade and also recognized globally in terms of kalau misalkan mau bikin international trade, international pact, and also apa ya bahasa yang direkognisi secara global dan digunakan sebagai bahasa penyambung di semua pemerintahan di dunia ya. Jadi kayak if we would like to talk to the EU Parliament atau pemerintahan di Eropa or um, atau kalau misalkan ada konferensi dunia ya, global conference, they usually use English gitu. Karena kan not everyone semuanya punya bahasa masing-masing gitu. Jadi one of the most used language in the world is English. So I think it's apa ya sort of logical to use English as your main language. Sama halnya terjadi di India ya teman-teman. Jadi India itu meskipun mereka juga develop country, padahal kan sebenarnya mereka bisa ya pakai bahasa Hindi gitu. Tapi sebetulnya India has already used English. Jadi itu recognized juga teman-teman. Jadi dia ada Hindi, ada juga English gitu. Tapi di official government atau kalau misalkan people are going to court atau mereka itu punya um, masalah di hukum atau pemerintahan, their government is already using English as their primary language ya. Jadi government and business di India itu juga sudah high level administration. Jadi kayak hal-hal yang penting itu all the documents is already apa ya translated or being made in English gitu. Karena alasan apa? Menurut aku ya itu dua. Jadi yang satu itu adalah business, business and commerce, and the second is apa ya lebih kayak yaitu international diplomacy ya. Ini sebenarnya aku ada dua link. Aku nggak tahu kenapa ini nggak kelihatan ya. Jadi itu I'm talking about dialect atau apa ya? Uh, namanya apa sih? Kayak kalau misalkan orang Singapura itu ada accent. They have a Singlish accent gitu kan. Terus kalau misalkan orang India ngomong bahasa Inggris tuh juga punya Indian accent. Terus mungkin kalau orang Indonesia itu kalau ngomong juga punya accent. Even the British and the US, they have different accent. Even people in a different region in the UK itself, they already had their own accents. Jadi kalau misalkan kayak kita ngomong sama orang yang misal dari Ireland atau kayak dari um, apa ya pokoknya yang kayak Irish yang kayak gitu-gitu tuh bahkan lebih susah gitu. Bahkan orang-orang yang Inggris aja mungkin tuh susah gitu loh teman-teman untuk
paham gitu bahasanya mereka. So what I'm trying to tell you is actually to apa ya, be confident about your accent. Jadi accent tuh sebenarnya it doesn't matter. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong kok kamu bahasa Inggrisnya ini sih ada aksennya, misalkan kayak aksennya Jawa gitu. And then so what? Karena kan kayak basically communication is all about understanding. As long as the people that you're talking to understand what you're saying, I think that's enough gitu. Jadi kalau misalkan siap kayak apa ya, aku menemukan sering banget, maksudnya kita itu sering insecure sama accent kita ya, atau kayak ngerti nggak ya gitu. Padahal sebenarnya misal kayak bule-bule pun atau kayak misal orang Itali juga kalau misalkan dia ngomong bahasa Inggris pasti ada accent Italinya. Orang Perancis juga kalau ngomong bahasa Inggris pasti ada accent Perancisnya gitu. Jadi aku pengen teman-teman sekalian waktu pas belajar bahasa atau any other subjects or any subjects at all that you have gitu ya, santai aja. Jangan pernah merasa suatu bahasa atau suatu hal yang kalian pelajari itu susah. Jadi pertama kali the first barrier to entry is actually to convince yourself that it's going to get easier. Jadi sebenarnya bahasa atau apapun yang kalian pelajari itu it's just a matter of apa ya, jam terbang sih sebenarnya. It's just a matter of practice. Jadi semakin kalian banyak practice, semakin banyak kalian bisa apa ya, semakin kalian dengar, semakin kalian ngomong, semakin kalian baca, semakin kalian nulis, itu semakin kalian mahir menggunakan apapun itu. Same as sports, same as language, same as any other skills that you would like to learn gitu ya. Mau kalian mau renang kayak, mau tenis kayak, mau kalian mau belajar bahasa atau belajar apapun itu semua adanya di jam terbang. Jadi semakin kalian latihan, semakin kalian bisa. Udah, kuncinya itu aja. So, menurutku nggak ada sih sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Cuma memang mungkin ada beberapa orang yang kecepatannya lebih cepat. Tapi sebenarnya itu doang, cuma kecepatannya aja. Tapi in terms of practice, you have to practice all the way. Okay, this is also one of the main reasons. So who wants to get connected to the rest of the world? Jadi by statistic, as of 2023, approximately 1.5 billion people worldwide speak English, either as a native language or a second language, representing approximately 19% of the global population. Jadi di data statistik teman-teman di 2023 itu ada sekitar 1,5 miliar orang yang berbicara bahasa Inggris. And also this is fun fact juga ya. Of this, dari 1,5 miliar orang itu, hanya 380 juta aja yang native English speaker atau mereka lahir dengan bahasa ibu bahasa Inggris. While 1.12 billion are non-native speakers. Jadi sebetulnya orang yang lahir native dengan bahasa Inggris itu cuma 380 juta aja teman-teman. Sisanya itu adalah ya kayak kita. Jadi kayak kita punya bahasa ibu, bahasa daerah, terus kita punya bahasa Indonesia. Nah, terus bahasa Inggris atau bahasa lainnya itu menjadi bahasa yang kita pelajari gitu. Jadi bukan bahasa ibu kita. Nah, jadi teman-teman jangan takut ada temennya sekitar 1,12 miliar yang itu memang mereka juga tidak apa ya, punya bahasa Inggris sebagai mother tongue atau kayak they are not native speakers gitu. Karena misalkan for example even in the US or maybe in the Australia or maybe in the UK kayak Rishi Sunak itu kan kalau nggak salah London's mayor or governor ya atau UK
PM nggak sih? Nah, itu aja kan dia kan keturunan born India gitu. Jadi sebetulnya orang tuanya itu migrated to India and then jadi sebenarnya bahasa ibunya dia itu bukan bahasa Inggris, tapi adalah karena mereka migran kan, karena mereka migran. Jadi sebetulnya bahasa ibunya itu adalah maybe bahasa bisa India, bisa Mandarin, bisa yang lain, tapi mereka migrasi ke negara yang berbahasa Inggris dan mereka tetap masih dibilang Inggris itu sebenarnya adalah second language-nya mereka. Gitu. Oke, nah ini coba teman-teman raise hands atau komen di sini. Menurut kalian benefit of fluency in English itu apa ya? Jadi kayak benefit lancar berbahasa Inggris. Coba teman-teman komen dong. More connection, better job, betul. Memperluas peluang kerja dan bisnis. Sering coba untuk ngobrol. Kesempatan karir dua negeri lebih terbuka. Siapa yang di sini mau S2 juga ya kan? Syaratnya S2 apa coba kalau di luar negeri? Ya benar study abroad. Dapat pacar orang luar. Beasiswa, betul. International friends. TOEFL, IELTS, kabur lagi. Aduh jangan kabur Kak. Ini aja company-nya dari luar tapi kalian ini ya tetap WFH ya. Gaji dolar tapi hidup di sini ya kan? Gak dibully, bener. Hiburan can watch movies without subtitle. Kelihatan pintar. Work in ya, beneran pinter dong. If you can speak English, it's already apa ya? At your apa ya? Internal value gitu. Bisa ikut program exchange beasiswa atau konferensi luar negeri. Betul. Kerja di PMA, betul. Kalau enggak ya, the first so I think the first door atau pintu pertama yang harus kalian lewati to get connected to the rest of the world atau kalian kan katanya peluang kerja di sini makin menyempit gitu kan. Nah, tapi kan how is it that you are going to create more opportunities for yourself kan? Gimana caranya aku nih bernilai lebih gitu atau bahkan apa sih namanya bisa memiliki peluang kerja tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri dong, bener nggak? Kalau misalkan kita nih mungkin aku kasih contoh ya. Kalau misalkan kita pinter aja nih, tapi kita nggak bisa bahasa Inggris ibaratnya. Nah, gimana kita bisa presentasi kan? Contohnya tadi kayak di perusahaan asing atau di perusahaan PMA atau di perusahaan-perusahaan yang apa ya, memang internationally owned gitu. Jadi kayak emang punya cabang di mana-mana. Nah, berarti kan the first task atau salah satu tugas utama kalian, aku pengen banget semoga dari kelas ini besok kalian bakal betul-betul menguasai bahasa Inggris. Ya, berjanji ya. Soalnya ini buat masa depan kalian ya. It's also for your own good, for your own future ya. Kan kita tidak bisa bergantung kepada siapapun untuk mencarikan kita pekerjaan betul. Jadi kita harus membangun value dari diri kita sendiri. Bisa, aku bisa nih. Aku pokoknya harus bisa bahasa Inggris. Oke. Kalau kalian udah bisa bahasa Inggris, itu peluang kalian keterima kerja lah, mau di dalam negeri, luar negeri, BUMN, mau kementerian, itu pasti jauh lebih tinggi daripada yang belum menguasai bahasa Inggris. Oke, setuju? Setuju ya teman-teman? Thumbs up if you agree. Setuju ya. Pokoknya niat ya, pokoknya harus bisa bahasa Inggris. Oke. Kan nanti bisa juga kalian bisa nawar gajinya dolar ya. Nah, sebelum kita sampai ke advice lancar bahasa Inggris, ingat ya tadi kan berarti kita tadi all agree ya, we all agree that it's very beneficial to get fluent in English. Dah, itu deh statement pokoknya bahasa Inggris itu adalah pintu kemana saja. Ibaratnya ini adalah
pintu kemana sajanya Doraemon kalau kalian mau ke mana aja di dunia ini. Oke? Setuju ya? Semua setuju. Oke. Terus kita bisa create better job, better communication skills, better opportunities, better and higher education level, ya. Terus ada higher confidence level, betul, tidak dibully, kelihatan pinter, emang kalian pinter ya kan. Terus we can create more broader collaboration, ya. Dan banyak banget lagi positive impacts yang akan kalian dapat. Oke? Right. Nah, kayak tadi aku bilang, language is a habit. Kayak kalian latihan lari maraton. Bisa nggak tiba-tiba kalian lari maraton 10 kilo kalau tiap hari kalian rebahan? Kan pasti tidak bisa, ya kan? You cannot do a marathon if you haven't trained. Kalau kalian belum practice, if you haven't trained yourself, atau kalian tidak membiasakan, you haven't really got used to whatever subject that you are going to master, itu akan susah, teman-teman. Jadi, salah satu hal yang bisa membiasakan itu adalah create an environment. Jadi, teman-teman semua harus menciptakan environment atau lingkungan yang membiasakan teman-teman mendengar dulu bahasanya. Jadi terbiasa dulu dengan bahasa itu kan biasanya kayak ada pengucapan yang mirip-mirip ya. Misalkan kayak bahasa Indonesia itu kan banyak A-nya gitu. Misal kayak gitu ya. Nah, itu kalian harus terbiasa mendengar dulu. Jadi, you can start from songs and music. Jadi kalian bisa tuh dari dengerin lagu-lagu berbahasa Inggris. And then you can start watch movies also in English. Kalau misalkan kalian belum pede ya, you haven't really apa ya, confident about your listening skills, you can use subtitles ya. Jadi kayak kalian bisa pakai subtitles to watch the movie. Jadi kalian perhatikan antara caranya dia ngomong, oh jadi pengucapannya tuh gitu ya, gitu kan. Kan kedengeran tuh kayak, oh how are you tuh bilangnya gitu kan. Terus habis itu news. You can also listen to atau watch news gitu ya. Di YouTube kan juga sekarang banyak ya playback dari banyak berita yang pakai bahasa Inggris atau baca koran digital gitu ya. And also you can read blog post atau website gitu ya. Terus you can use YouTube, book, audiobook, podcast, and also practice with people who speak the language. Kalau misalkan bisa, apa ya? You need to get used to it. So you can practice with people that can help you to get used to the language. And also you can use AI ya teman-teman. Nah, teman-teman ada ini lagi nggak? Coba dong di kolom komen teman-teman ada saran lagi nggak? Dari mana nih kira-kira kita bisa belajar bahasa Inggris? Dari mana nih teman-teman? Kalian biasanya belajar bahasa Inggris dari mana? From playing game. Oh yeah, it's also true. Twitter, Duolingo, game, course, roleplay, Elsa. Game, Discord, Duolingo, novel. Oke. Oke. Novel. Nah, ini habis ini aku akan rekomen ya three of my main recommendations that you can use untuk belajar bahasa Inggris. Menurut aku salah satunya adalah ini. Kalian harus memenuhi 4 hal ini ya teman-teman. Jadi kalian harus tahu di bahasa manapun itu kita punya 4 skills. We have 4 skills ya guys to
master or to be fluent of or to get used to listening skills, speaking, writing, and also reading. So you have to get 4 of them gitu. Dibiasakan 4-4-nya ya. Jadi tidak bisa parsial gitu. Banyak banget orang Indonesia yang sudah bisa passive English. Teman-teman merasa passive English nggak kayak aku sebenarnya tuh ngerti kalau misalkan orang tuh ngomong tapi I do not know how to reply. I understand what they are saying, but I don't know how to respond, how to talk back. Bener ya, bener kan? Nah, itu langsung. Karena apa teman-teman? Aku yakin ini karena ada 2 hal. Karena biasanya kita hanya fokus ya teman-teman, itu di listening and also reading. Listening, watching news atau also only reading only. Tapi kita jarang banget dibiasakan untuk membuat kalimat, membuat essay atau making sentences, making journal articles, making reports gitu jarang ya. Atau doing presentation gitu. Jadi salah satu hal kalian bisa mulai lancar itu juga dengan menulis. Karena dengan menulis itu kalian mengingat-ingat bagaimana caranya membuat struktur atau juga berbicara gitu. Nah, kan aku ngerti apa yang orang bicarain tapi kalau mau ngomong bingung. Terkadang otak translate dulu. Sebenarnya nggak apa-apa sih Umar, Ahlam Umar. Kayak yang aku bilang ya teman-teman tadi, kayak everyone has their own accent. The British that they've also got their own accent gitu kan, yang kayak posh British gitu kan. Aku dulu suka banget nonton, kalian suka ini nggak series It's Called Game of Thrones gitu ya. Kayak mungkin ini ya teman-teman bisa juga belajar dari series ya. Biasanya kan ada tuh kayak Big Bang Theories lah, Game of Thrones lah, apalah. Nah itu juga kayak sebenarnya tuh membantu kalian sih untuk belajar. Lingkungan tidak mendukung. Oke, so let's create an environment. Nah, aku kemarin juga sempat studi ya teman-teman, sempat studi riset gitu kan. Jadi sebenarnya the main hindrance atau apa ya, setback atau yang sebenarnya menjadi kendala utama dari orang Indonesia atau mahasiswa Indonesia itu belajar bahasa Inggris itu sebetulnya adalah lingkungan. Karena apa? Lingkungan itu seringkali yaitu bullying, terus seringkali kayak iya apa sih sosokan banget belajar bahasa Inggris gitu kan. Kayak apa sih aksennya, aksen Jawa misalnya gitu atau aksen mana gitu kayak. Nah, itu adalah uh, it's an unsafe environment. Jadi aku ingin we want to create a safe space or safe environment for us. Jadi kita pengen membuat ya teman-teman, setuju ya teman-teman, di sini itu adalah sebuah safe space. Jadi setiap orang yang ingin belajar, setiap orang yang ngomong kita apresiasi, oke? Setuju ya di situ ya. Jadi tidak ada aksen yang aneh, tidak ada aksen yang salah gitu ya. Kadang British aja ngomongnya misal A, terus di Amerika bisa ngomongnya lebih ke A gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kayak sebetulnya tuh uh, accent itu juga akan sedikit-sedikit merubah pronunciation itu pasti gitu. Jadi tidak apa ya nggak mungkin lah kalau misalkan bahkan sesama negara bagian aja tuh ada accentnya masing-masing gitu. Jadi nggak ada pronunciation yang betul-betul benar atau betul-betul salah gitu ya. Yang penting kalau kita ngomong orangnya ngerti ya, ya kan. Nah gitu. Jadi sebenarnya mungkin salah satunya juga kenapa orang India itu banyak loh sekarang perusahaan multinational companies or international companies, they have Indian CEOs because they are so confident in speaking English gitu. Banyak banget aku dengar cerita dari teman-teman aku, like for example, uh, I'm not quite sure, but uh, there's one time that most of the startups in Indonesia are actually hiring apa ya
tech engineers from India. And then a few of my friends, they were also work in Gojek. And then I asked them, what about the comparison about Indonesian tech engineers versus Indian tech engineers? And my friends actually said, if the Indonesian tech engineers are as equally as competent as the Indian tech engineers, and even so, the Indonesian tech engineers are actually smarter, but they cannot speak, they cannot present it well, gitu. Jadi apa yang terjadi adalah sebetulnya Indonesian tech engineer atau apapun ya, profesi apapun, biasanya orang Indonesia tuh lebih pintar gitu, sama pintarnya atau bahkan lebih pintar. Cuma kalahnya di mana? Karena mereka nggak bisa komunikasi, mereka nggak bisa ngomong, mereka nggak pede gitu loh. So I think we all agree ya, we are all agree that we are going to be confident in speaking English. Oke? Nggak akan langsung sempurna, tidak ya teman-teman, tapi maksudnya by practicing, practice makes perfect ya. Jadi semakin kita latihan, semakin kita bakal lebih bagus kan. Oke. These are the 3 apps. Aku saranin teman-teman hari ini bisa download 3 aplikasi itu ya teman-teman. You guys can download 3 of these apps. It's all on free version. Jadi kayak mereka itu free. Jadi aku suggest if you are going to create sentences or apa ya, make your logic in the language stronger, use Duolingo. Karena ini tiga-tiganya aku sih suggest semuanya di-download ya teman-teman, karena agak beda gitu. Karena kalau Duolingo it's great and also it's strong in the grammar game. Jadi grammarnya itu bagus kalau Duolingo, karena kan ada kata-kata yang biasanya hilang-hilang gitu loh. Misalkan kayak pakai is, pakai has, pakai had gitu-gitu tuh bisa Duolingo, sama buat kata-kata ya, words gitu. Itu bagus. Kalau speaking itu bisa pakai Stimular. Jadi Stimular itu it's an AI based application. Jadi kayak kamu tuh bisa ngomong gitu, terus kayak dia tuh menilai akurasinya gitu loh. Kayak kamu tuh udah ngomong ini akurat gak sih sama apa sih namanya English, apa sih namanya suaranya di bahasa Inggris itu. Terus kalau misalkan ada conversation, it's also great to download. Ini namanya adalah Memrise. Oke? Ini materinya nanti akan dibagi aja deh. Nanti akan aku bagi aja ya di apa sih namanya, di grup-grup yang tadi juga ngasih tahu kalian saya. Have you used any of these apps? Bagus, Duolingo bagus. Aku sih kemarin ini ya teman-teman, ada yang pakai Elsa Speak nggak? Kemarin tuh aku mau riset kan pakai Elsa Speak, and then it turns out all of the instructions are all in English. Jadi aku agak gimana ya? Maksudnya kalau misalkan di awalnya itu kan kita mau belajar bahasa Inggris, terus kayak semua perintahnya itu udah bahasa Inggris gitu loh guys. Terus kayak ini enggak sih, oke nggak sih? Roblox English Voice. But you have to play the game nggak sih? Elsa pernah Kak. Kak, may I ask if this class will be included in the logbook as well in week 1? Yes, please. Please include any class that you had within the week on your logbook ya. Jadi kalau misalkan ada onboarding atau kayak ada kelas tambahan English class, minggu depan kita akan ada selain English class itu ada soft skill. Asik nggak? Nanti ada soft skill,
should I spill the class? Soft skill-nya itu buat hack skripsi hack gitulah. Nanti kayak ngasih tips and trick buat skripsi gitu. And then there's also another class itu yang AI ya. Nanti tanya ya guys sama kakak-kakak admin siapa yang bisa dapat kelasnya gitu. GPD is my only significant. Build the tree, Duolingo is great tapi progresnya lama. Iya sih, soalnya dia kan kayak is trying to get you remember all the words gitu. Jadi pasti ada repetition. Makanya kan semua bahasa kan itu ya, pembiasaan, repetition, diulang, diulang, diulang. Duolingo sering kehilangan stake. I know, I know. I was there. Aku juga kayak kadang-kadang kan pakai Duolingo ya teman-teman kayak buat belajar gitu kan. Terus kayak it's hard. Emang sih um karena emang apa ya belajar bahasa tuh lebih kayak keharusan gak sih? Jadi lebih susah kalau misalkan kayak kita tuh disuruh apa ya? Disuruh disiplin gitu kan. But I think one of the apa ya? One of the goals you can do uh is to set a 15-minute goals each day. Atau kak Dipel aku belum pernah. Mending matematika daripada bahasa. Apa ya? Soalnya harus di repetition terus sih teman-teman. Jadi mungkin kalau misalkan kalian mau latihan bisa ngeset 5 menit sampai 15 menit setiap hari mendengarkan bahasa itu. Itu. Biasanya aku kayak nyetel YouTube gitu. Kalian tau gak sih kayak misalkan there's a YouTube news, maybe in English, or if I wanted to learn another language, I just put it on play gitu. Jadi kayak di play aja selama 10 menit, 15 menit gitu. Jadi kalian tuh terbiasa denger dulu gitu. Kalian terbiasa mendengarkan accentnya, kalian biasa mendengarkan bahasanya itu dulu gitu. Semacam Google Translate. Oke. I will give you guys karena because of this class do not have any homework atau tidak punya PR ya. Jadi kita akan belajarnya langsung di sini dengan contoh, oke? Hold on guys. Can I send a file? Tada. Okay, it only took another second. It only took another second. Okay, can you guys see my PDF lesson 1? Can everyone see what I just sent you? Okay, udah Yes, ada? Kai. Ya, okay. Let's click that up. Bisa dibuka masing-masing nggak teman-teman? Di-download ya, wajib oh my God. Where is it, Miss? Bisa, Kak, bisa. Oke, bisa ya, di-download ya, silakan. Let's download lesson 1. I've already compiled 300 vocabulary words for international business students. Ya, jadi ini adalah 300 kata. 300 kata yang bisa kalian gunakan atau biasanya itu dipakai di international trade or international relations, international business gitu. Oke, ini kan
Kita mau latihan speaking dulu ya teman-teman. Aku mau pilih. Tapi ini waktu latihan speaking kalian harus ikut ngucapin sama kayak aku ya. Soalnya kan we all agree kalau harus dilatih. Kalau kalian nggak pernah ngomong, itu nanti kalian nggak pernah bisa ngomong gitu karena emang belum ada latihannya. Oke, Kak. Oke ya, Oke, open Kak. mic Oke ya, Kak, oke. open Oke. mic. Oke, Oke Kak, oke. kita Open mic nggak, Kak? open mic boleh. Oke Open. Kak, oke. Oke, Kak. Oke, ma'am. Yes, I'm sorry. kita mau dari nomor 1 dulu ya guys. Coba ngomong core business and management. Please repeat For after. business Business and Core management. business and management. Okay, Thank you. all good? Oke ya, tidak susah itu. Yes, Kak. Oke, number 1, business. 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 Number 2, company. Company. Artinya apa teman-teman? Membantu Kang. Bisnis kan Perusahaan. 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 nomor 3 itu sebetulnya juga nama lain perusahaan. Corporation. Corporation. Kompresor. What the hell? What the hell, bro? Nomor 4 itu juga sebenarnya nama lain keren ya karena dia jarang jarang dipakai tapi itu skornya bisa bagus tuh kalau kalian misal bikin gitu ya. Namanya enterprise. Nomor 5, startup. Ya teman-teman, kalau pas aku ngomong artinya kalian bisa catat artinya di sebelahnya gitu atau kalian take notes gitu. Jadi startup itu artinya perusahaan baru ya, perusahaan yang baru dimulai. Cuma kalau di Indonesia identiknya itu dengan perusahaan teknologi begitu. Tapi sebetulnya in a general terms itu sebetulnya adalah perusahaan baru gitu. Namanya juga baru di start gitu kan. Baru di starter. Startup. Mungkin kalian bisa inget-ingetnya itu ya. Oh, baru di start nih atau baru dimulai. Multinational. Multi itu kan banyak, nasional itu ya nasional lah ya. Berarti adalah perusahaan yang ada di banyak negara. Maksudnya begitu. Subsidiary. Nah, subsidiary ini adalah biasanya bagian yang lebih kecil atau perwakilannya gitu loh. Oke, number 8, headquarters. Subsidi. Headquarter. Itu biasanya adalah apa sih namanya kantor pusat atau disebutnya kalau disingkat itu HQ atau HQ itu loh. Nah, itu maksudnya ada headquarters atau kantor pusat. Oke, aman? Ya, aman ya. Division. Divisi ya teman-teman kayak teman-teman sekarang ada di Phoenix kan juga punya divisi masing-masing kan? Ada unit.
Number Ada 10, Kak. stakeholder. Stakeholder. Ya, stakeholder. Oke, Stakeholder. jadi stakeholder itu adalah siapapun yang memiliki andil atau kepentingan di dalam perusahaan atau di dalam Aduh, kepencet. government atau negara gitu. Jadi misalkan Indonesia nih, kita kan bukan pegawai pemerintah ibaratnya gitu kan, tapi kita adalah stakeholder. Karena apa? Kita mempunyai kepentingan atas negara Indonesia dan kita juga maksudnya susah senangnya kan juga ada di dalam Indonesia, betul nggak? Jadi stakeholder itu bukan berarti investor ya teman-teman, atau bukan berarti direktur, tapi adalah siapapun itu yang mempunyai kepentingan atau bersentuhan dengan si perusahaan atau entitas tersebut, ya. Oke? Oke, nomor 11, investor. Investor. Impostor. Ini investor ya guys. Jadi investor itu juga nama lainnya nomor 12 adalah shareholder. Shareholder. Jadi bedanya stakeholder sama shareholder, kalau shareholder itu adalah dia itu adalah pemilik perusahaan. Kayak kalian siapa yang ada di divisi financial market analyst. Nah, itu kan kalian bisa beli saham ya. Kalau ketika kalian membeli saham, itu berarti kalian sudah mempunyai porsi kepemilikan dalam perusahaan tersebut. Beda kayak stakeholder. Kalau stakeholder itu dia memiliki kepentingan tapi bukan berarti memiliki. Paham ya, teman-teman? Tapi kalau shareholder, dia itu punya saham di situ atau dia itu menanamkan uang atau investasi di situ. Ya, beda ya. Oke, number 13, CEO. CEO. Ayo, singkatannya apa coba? Chief Executive Officer. Nah, betul. Chief Executive Officer. Yes, betul. Chief Executive Officer. Itu CEO itu adalah biasanya pangkat tertinggi untuk mengeksekusi jalannya perusahaan itu biasanya ada di CEO ya. Number 14, manager. The person who manage ya. Jadi kata-katanya itu sebetulnya ada di manage atau kalau di sini jadinya Indonesianya manajemen ya. Manajemen. Nah, kan ya. Nah, itu manager. Jadi siapa yang memanage sebenarnya berarti kata manajer manajemen itu juga kata serapan dari bahasa Inggris gitu. Siapa yang mentata atau mengatur gitu ya. Itu ada di manager. Terus number 15 Supervisor. Di Indonesia juga sering dipakai ya guys, supervisor untuk mensupervisi atau mengawasi ya. Nomor 16, employee. Mungkin satu lagi, bedanya employee sama employer apa? Ayo. Kalau employee itu pegawai kan? Kalau employer pemiliknya. Nah, Employer pemilik. itu yang mempekerjakan, yang pakai R ya. Kalau employee itu adalah berarti yang dipekerjakan atau pegawainya. Betul sekali. Itu udah pinter kan? Yes, sir. 17, entrepreneur. Ini yang divisi apa ya? Kita punya divisi apa? Kewirausahaan kan ya? Atau bisnis digital sekarang. Ya, tuh. Jadi kalian adalah sebagai entrepreneur. Oke. 18, nomor 18, leadership.
Kalau cuma kata-kata leadernya aja apa? What's the Pemimpin. Pemimpin. Leader is means pemimpin. Oke, berarti kalau leadership artinya apa? Kepemimpinan. Kepemimpinan. Pemimpin kapal. Kapten kapal. Jadi kapten. Wah, bukan ya. Ini adalah pemimpinnya aja. Jadi leader itu adalah pemimpin. Dan leadership itu adalah kata-kata kata apa ya? Sifat ya, kepemimpinan. Partnership. 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 Partner apa dong? Jalan hidup. Kan. Udah tahu lah ya artinya ini ya. Partnership. Tahu. Klien. Ya, kayak kerjasama gitu lah. Partner, business partner. I have a partnership with siapa gitu. Misalkan gitu. Kayak misal, berarti Phoenix 7 is in partnership with, misal universitas kalian apa, with the University of apa. Nah, itu bisa. Okay. Number 20, merger. 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 Oke. Merger. Ada yang tahu what's the meaning of merger? Merger is Penggabung. like Penggabungan. penggabungan. Gabung. Gabungan beberapa perusahaan jadi satu. Atau melebur. Biasanya ini dipakai waktu atau lebih itu melebur jadi satu. Jadi salah satu itu dimakan sama yang satunya gitu. Itu adalah salah satu apa ya istilah dalam finance. Merging. Oke, ini kalian bisa latihan sendiri di rumah. Jadi nomor 2 dari 2 sampai nomor terakhir. Kalian, jadi gini teman-teman, jadi besok ini terserah sih kalian mau bikin ini jadi bukan homework ya, tapi kayak latihan aja di rumah. Jadi di sebelahnya itu ditulis artinya tuh apa. Gitu. Jadi kalian bisa familiar sama kata-kata ini. Jangan sedih, masih ada tugas lagi. Sure, yes, sure. The last, tapi ini agak susah ya teman-teman. Gak apa-apa ya, kalian Okay. suka yang susah-susah kan? Hold on. It's alright. Nah, siapa suka reading? Who likes to read? Duh, Sorry, Miss. teman-teman bisa ini enggak dibagi menjadi breakout room? Guys, can you help me to apa sih namanya? Divide all you guys to. Kalian mau dibagi ke berapa breakout room? Soalnya ini kayak jadi tugas kelompok gitu loh. Practice sih. Whatever Practice. me. Bukan. Up to you, me. 10 would be fine. Bentar, karena aku harus Oke, good. Guys, tolong dibagi ke 10 breakout room ya. Nih, tugasnya ini. Atau gini aja, kita bikin 15 breakout room, terus kalian terserah pilih breakout room yang mana. Oke, maybe I will tell you guys first tugasnya. Jadi di sini itu ada 3 pilihan reading ya, 3 pilihan reading. I've already chose 3 articles that you guys can practice to read. Jadi kalian bisa pilih salah satu dari artikelnya itu. Jadi tiap grup nanti akan membaca bersama-sama artikelnya. Jadi tiap grup itu nanti pilih salah satu artikelnya, ya.
tiap grup itu pilih masing-masing artikelnya, dibaca bareng-bareng, terus habis itu nanti kalian ini ya, kalian bisa presentasiin gitu. Hold on, I think I have to. Oke, teman-teman bisa bergabung ke uh, fifteen rules. Oke, teman-teman admin tolong bantuin aku untuk ngasih tahu rules ini ke teman-teman yang lain ya. Aku juga mau join.
Buat teman-teman yang belum masuk breakout room, segera masuk ya guys. Boleh milih yang mana aja.
Sudah ya teman-teman, aku sudah close breakout rooms-nya. So we're still waiting for everyone to join again towards the main room. Hold on, I need another 10 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Okay, so everyone has already gotten back to the main room. Tadi teman-teman udah baca ya bareng-bareng articles-nya. Those are the kind of article that you will find in international trade, international relations, international news, international trade and fact gitu ya. Jadi itu adalah contoh dari berita-berita yang teman-teman akan dapatkan atau akan pelajari ketika kalian masuk di bisnis internasional ya. Jadi seperti itu contoh-contohnya. Nah, mungkin dari ketiga artikel itu ada yang mau ngasih aku summary nggak perwakilan dari kelompok berapa? Can you guys please make a summary or tell us as the group what happened inside the articles? Tadi sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam artikelnya gitu? Siapa yang mau kasih summary in English? Ada yang mau tunjuk tangan? Who wants to try? Ingat ya teman-teman, semakin the more you practice, the faster that you will be that you'll speak fluently of the language. Yuk, ada yang mau coba? Yang dari kelas ini international relations ada nggak? Halo, mau coba teman-teman? Raise hand terus open mic ya. Kan kalian tadi udah baca nih. Nah, kalian udah paham belum sama si isi artikel itu yang ada di nomor 1, yang di A, yang di B, sama yang di C. Ada yang mau nyoba? Oke, baru coba baca yang A. Salah satu aja nggak apa-apa sih. Satria mau nyoba buat jelasin tadi artikelnya soal apa? Does anyone wants to try? Can I try? Okay, sure. Okay, which Okay. Dorothy? So I read in C. Okay, please introduce yourself. What's your name and also which university that you came from? Okay, my name is Natania, and I'm from Universitas Terbuka Bandung. Universitas mana, Natania? Terbuka Bandung. Mana? Oke, Kak. Oh, UT. Okay. Okay. Yes. Great job. Okay, let's continue. Okay, terus? The title is Indonesia and UO closer to trade pact under pressure from US tariffs. It's about President Prabowo Subianto meet with President AU and then membahas about the global economy and geopolitical stability. Kayak gitu sih, Kak, kurang lebihnya.
Oke, great job. Thank you, Natania. Terima kasih Thank you, atas. Mbak. Yo. Nah, itu ya guys. Jadi teman-teman ada yang mau nyoba lagi? Who wants to try? Latihan PD-nya dulu ya. Oke. Yuk, berlatih PD. Mau yang A, mau yang B, atau mau yang C? Kayak Natania tadi loh, cuma singkat juga nggak apa-apa. It's okay. Yuk, come on. Oke, ini aja deh. Aku nanya gantian deh. Boleh ditulis di kolom komen, boleh ya. What the second article is all about? What Buat happened? apa, Miss, tadi? Jadi artikel nomor 2 tuh menceritakan tentang apa ya? Kalian bisa ketik dong di kolom komentar. Bisa diketik atau bisa ngomong juga. Oke, let's go. I'm giving you 2 minutes. Gak apa-apa, mau dicampur juga gak apa-apa, it's okay. Yuk, aku mau nanya nih. Di kolom komentar aja, yang artikel nomor 1 itu tentang apa ya? Aku kasih. Oke, great. Andrian Simanjuntak. Ini second article ya. Andrian, can you open your mic and please read your answer? Nah, ini bagus-bagus kalau ngetik. Bingung saya. Oh, kalian harus ngetik dulu kali ya. Oke, Andrian bisa dibaca nggak? Can you read your answer? Ini artikel A, Kak. Oke, go ahead. Oke, I'm from break room number 15. From the article, I get summary is Indonesia is trying to transition to a more innovative, high-income economy, but its competitiveness is lagging. The article highlight that intellectual property or IP has not been fully leveraged as a tool to drive innovation. Past failures, such as in the aircraft industry, so the importance of first building a strong upstream industrial base. To success in the future, Indonesia needs to shift its industrial policy from simply relying on local content recruitments to a policy that actively encourages innovation and invention. Thank you. Oke, great job, great job. Oke, terima kasih. Thank you, Andrian. Arum, can you read your answer? Yes, of course. Okay. Indonesia and European retreat amid US tariff pressure. Indonesia and the European Union are close to finalizing a free trade agreement. After nearly 10 years of talks, the deal gained urgency due to new US tariffs. 32% on Indonesian goods and 30% on Europe exports. Both sides aim to boost economic ties and reduce the trade barriers. The European as sought flexibility on deforestation rules which Indonesia had previously opposed. Okay, thank you. Okay, thank you, Arum. Last one, Ilham. Article B. What? Can you read your answer? From Article B, Prime Minister Li from China brought 60 prominent Chinese business leaders to an Indonesian and China business reception. Thank you. Okay, so great job, guys. So the first article is talking about Indonesia's innovative sectors, how the government is actually being encouraged more to
give encouragement and also policy that will help to nourish and flourishing the invention of Indonesia's manufacturer industry gitu. Jadi yang artikel pertama itu adalah sebenarnya gimana sih Indonesia itu apakah sudah cukup untuk apa ya membuat suatu kebijakan yang itu akan mendorong apa sih namanya inovasi dan invention tuh apa ya kayak pembuatan produk-produk baru gitu dan itu harus didukung oleh apa ya semacam itu harus didukung oleh kebijakan yang tentunya juga harus apa sih namanya linear gitu. Jadi kalau misalkan ada yang diciptakan itu juga harus ada pabriknya dan harus ada yang membeli gitu ya teman-teman. Jadi harus linear jadi satu gitu. Jadi untuk transisi menjadi the Indonesian government now seems to be serious about investing and enhancing innovation gitu. Ya, jadi R&D-nya Indonesia itu adalah amongst the lowest. Jadi memang R&D research and development budget emang di Indonesia itu memang dari dulu paling rendah gitu. It is time for Indonesia to rethink its priorities and industrial policy to embrace the notion of an innovative economy. Knowledge accumulation through higher education and targeted skill acquisition will allow the country to jump over the learning curve. IP protection. Yap. Jadi it works both ways ya teman-teman. Jadi kayak strong upstream industrial base and subsequently develop downstream industry. Jadi yang di atas atau inovasinya dan pembuatan pabriknya in terms of development the development of the factories itu juga harus jelas karena kan sering banget ya terjadi di Indonesia itu nggak jelas ya pengurusan izin dan lain-lain. Tapi downstream industries-nya juga harus menciptakan produk-produk yang memang dibutuhkan gitu oleh masyarakat gitu. Dan juga apa ya agar secara harga itu juga bisa kompetitif seperti itu. Indonesia ya. Kita pengen jadi apa ya landscape yang fokus ke pharmaceutical industry, tapi kan itu udah kebanyakan sudah dikuasai oleh Eropa dan Amerika. Gitu. Jadi pemerintah itu juga sebenarnya apa ya harus turut andil sih untuk apa sih namanya encourage apa ya Indonesia untuk membuat pabriknya sendiri, memproduce sendiri, tapi juga harus melindungi produk tersebut yang notabene adalah produk lokal. Tuh. And then the second one, Indonesia, China. Nah, what happened actually between Indonesia and China? Jadi kayak the President of Indonesia and also Chinese Premier. Premier itu lebih ke Perdana Menteri ya teman-teman, PM, Premier. To expand trade and investment during the U.S. global trade war as economic globalization faces headwinds. Betul. Jadi sewaktu pertemuannya ya antara presiden kita dan juga Prime Minister dari China itu Lee's visit to Jakarta in September 2023 came with 21.7 billion. Nah, dia membawa another investment gitu. Indonesia's minister brought prospect for a concrete including the implementation of 10 billion investment that were previously agreed upon by two countries gitu. Jadi
salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi, perekonomian di suatu negara itu adalah dengan inviting foreign investors money gitu. Jadi caranya adalah membuat uang dari luar atau investor dari luar itu invest di Indonesia. Nah, di artikel itu salah satu contohnya adalah proyek pembuatan kereta cepat Wush yang itu salah satunya didanai oleh China. Gitu ya, teman-teman. Jadi how does it work actually is when the foreign investment got into a country or for example to Indonesia. Jadi ketika foreign investment atau investasi dari luar itu masuk, otomatis kan untuk pembangunan ya teman-teman, kayak it's for apa ya, to build some projects gitu ya. Dan dengan project tersebut otomatis kan berarti merekrut pekerja ya, recruiting workers, and then it will add to the economy gitu. Jadi sebenarnya logikanya, the logic behind, jadi uangnya masuk, ada project berjalan, terus pemerintah bisa merekrut orang-orang lokal atau orang-orang Indonesia dan creating new jobs. Tuh ya. Jadi begitu. Jadi bedanya investasi sama loan itu adalah kalau investasi itu nanti jatuhnya adalah bagi hasil dan kepemilikan seperti itu. Oke, all good. And then for the third article, dan sebenarnya kenapa Indonesia tadi juga disebutin karena kan sedang ada trade war ya antara Amerika and the rest of the world yang waktu pas I think was about 2 or 3 months ago when Trump apa ya, US tariff surge because Trump wants to make a trade war atau trade pact or a trade pact with another countries gitu. Jadi kayak barang-barang yang masuk ke Amerika itu di tarif Trump itu sangat-sangat tinggi. Jadi misal kayak di sini tuh kita ekspor ke Amerika. Nah, itu tarif atau pajak ya, pajak masuk suatu negara mereka itu ditinggiin gitu sama Trump. Jadi barang kita jadi jatuhnya jauh lebih mahal daripada sebelumnya gitu. Jadi salah satu tarif itu adalah pajak ketika barang dari luar itu masuk ke suatu negara. Itu ya teman-teman, all good. Dan karena ada trade war itu, terus Indonesia mencari alternatif atau negara-negara lain juga mencari alternatif untuk tukeran barang, untuk trade itu tadi atau untuk menjual barang-barang. Misalkan nih, tadinya Indonesia banyak supply ke US atau ke Amerika, tapi barangnya jadi mahal banget karena tarifnya tinggi kan. It's got a higher rate, then they are trying to yaitu maksudnya kayak talk to China, and then it's also related to the third article. Yang artikel ketiga itu adalah Indonesia is talking to EU atau European Union ya. European Union itu adalah negara-negara apa sih, perserikatannya negara Eropa lah ya gitu. Jadi mereka juga bikin CIPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah, so within this agreement, jadi sebenarnya the European Union, they are agreeing upon Indonesia supplies on raw materials. Jadi kan banyak ya dari mereka kayak misalkan China dan juga Europe, they need nickel to make their electric vehicle atau mobil listrik ya teman-teman. Jadi negara-negara berkembang atau negara-negara maju itu kan banyak sekali yang sekarang sudah memproduksi mobil listrik. And one of the raw materials or raw ingredients to make the battery is actually nickel. Nah, nickel itu adalah salah satu tambangnya yang paling besar. Itu adalah Indonesia. Kalau nggak salah di Sulawesi ya teman-teman ya. Sulawesi itu ada nikel. Nah, terus habis itu, and then the European Union initially they were making rules about deforestation gitu. Jadi mereka itu punya
apa sih namanya, punya sanksi atau punya aturan untuk negara-negara yang apa sih namanya, tidak memenuhi standar ekonomi hijau. Ya, jadi kayak mereka punya council itu gitu. Nah, waktu itu sebenarnya adalah kalau nggak salah salah satu sengketanya adalah padahal sebenarnya deforestation atau hal-hal yang merusak itu kan juga sebenarnya disebabkan oleh negara maju yang membeli nikel tersebut, paham nggak? Jadi sebenarnya kenapa Indonesia yang harus disuruh bayar atas perusakan hutan tersebut, paham ya? Padahal sebetulnya yang ditambang itu juga sebenarnya untuk mensuplai European Union, paham ya? Jadi and then finally they are softening up. Jadi kayak European Union akhirnya tidak mensanksi atau memberikan apa ya, kelonggaran karena toh sebetulnya kan itu adalah supply juga untuk mereka gitu. Because they need our raw materials, because they need our resources, our natural resources to support their, nah itu Raja Ampat dan lain-lain. Oke, tapi itu kayak it's another story. Oke, jadi I think that's all for today. Thank you guys for sticking around for about 1.5 or so hour for today's session. Gitu ya teman-teman. Jadi seperti inilah ya. Aku kasih gambaran. This is one of the picture that you could try to get used to. Jadi sebenarnya ini akan ada pelajaran-pelajaran yang kalian nanti akan biasakan gitu untuk baca, untuk lihat, untuk dengar gitu ya. Jadi apa kata-katanya itu juga banyak ditemukan di artikel itu yang seperti itu. Oke, that's all for today's session. Give a round of applause to everyone. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih sekali. Jangan lupa untuk to come to the next session. Jangan lupa kalau misalkan if you are really willing to get into the international business, ingat ya besok dress code-nya adalah minimal adalah kemeja atau kalian kalau misalkan punya jas nggak apa-apa dipakai aja. Alright, thank you everyone. Kasih bintang 5 dong guys. Give a 5 star kalau misalkan kamu if you like today's session. Okay. Thank you. See you guys next week, yeah, either with me or another mentor. Okay, thank you. Bye-bye. Enjoy the rest of the day. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you, Mas. Thank you, thank you, thank you, Thank you, thank you, thank you. thank you. Thank you, thank you, thank you. Thanks, Aku Bra. merasa. Thank you, Miss. Terima kasih. Terima kasih, thank you, thank you. Terima kasih ya. Hidup Jokowi.